Yang lurus, sedikit bengkok, nggak akan sampai ke tujuan. Betul. Tapi kalau cari jalan yang benar, berlika-liku tetap sampai ke tujuan. Betul. Yang jelas, Yesus gepegah baknai bon mandum mengasyadar alun, lun ke jalan yang betul dan yang mudit. Hana mesti ropi yang jut, hana mesti ropi manusia yang jut jak, yang jut among surga, miokan melalui long nyangkun Yesus. Pegah ban mandang long na, dro ke benar. Dimanapun saya berada, kamu berada. Yes. Tapi kamu tidak akan berada di mana aku berada kalau kamu tidak mengikuti satu jalan yang benar. Betul. Nah, maka pilihlah jalan yang betul. Pilih jalan Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus. Lurus, gelar betul. Tapi nyoka betul pasti lurus. Betul. Pasti lurus. Yes. Kamu cari jalan yang lurus, sedikit bengkok, nggak akan sampai ke tujuan. Betul. Tapi kalau cari jalan yang benar, berlika-liku tetap sampai ke tujuan. Betul. Yang jelas, Yesus gepegah baknai bon mandum mengasyadar alun, lun ke jalan yang betul dan yang mudit. Hana mesti ropi yang jut, hana mesti ropi manusia yang jut jak, yang jut among surga, miokan melalui long nyangkun Yesus. Dalam Az-Zukhruf boleh 60 saya pegah menau. Isa hazwa suratum mustaqim. Pegah Isanya ini suratul mustaqim. Ini suratul mustaqim. Sesungguhnya Isa itu jalan menuju lurus, jalan yang lurus, memberikan jalan yang lurus. Nah, saudara Bandung nyoku pertemuan long dengan Bang Aliudin kalinya. Nepate kamu orang Aceh terserah drone. Hana pahala ke drone dan hana pahala kamu. Yang penting kamu ingin bah surga ke drone. Puturi surga ke drone. Puturi pribadi yang jut badron ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum, salam maki. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagi yang mentan saudara nipat na jinau di Aceh bagi anak-anak kumendon yang ka bengeh ngelon jinau. Kemudian bengeh kan anak kumendon. Tak apa-apa ikut ngelon. Jangan ada kemun ka hana hormat li kan. Belum kakak lu nabang lu tak apa-apa ikut ngelon. Lu ka berubahnya. Hati lu berubah, pikiran lu berubah kan. Bak langkah lu gak berubah. Ilung hana denda mana sakit hati, pernah sakit hati lu dengan keluarga di Aceh, dengan keluarga di Malaysia, dengan keluarga lain. Ilung letak keluarga di Aceh dengan di Malaysia. Lu nak sakit hati, lu sayang ke awak drone. Jadi di Patpi jinau, nyolon dan Effendi Usman. Ilmu merumpuk dengan gatnya jinau yang betul-betul dalam rencana Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul memperumpuk kamu ini. Awak kamunya. Jadi saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, saya sudah menyapa Anda semua dan keluarga-keluarga baik orang Aceh dimanapun berada. Ini kami orang Aceh sekarang yang mengungkapkan isi hati kami, iman kami percaya dengan Tuhan. Bagi saudara yang mengatakan saya tidak boleh bawa nama Aceh, saya memang lahirkan di Aceh. Tidak boleh belakang nama saya Zainul Abidin. Memang saya itu bapak saya. Kalau saya rubah nanti Anda jadi bingung lagi. Nanti kalau saya bilang saya orang Siantar, Toba, Samosir, Borbor, Porsea, tambah bingung lagi nanti Anda. Jadi inilah kami yang berani mengungkapkan isi hati kami, iman kami. Kami berubah, kami tidak ada kecewa, kami tidak ada sakit hati, kami tidak ada dendam. Ini Tuhan yang ubah ya. Tuhan yang mengubah pikiran kami lewat kekuatan Rasulullah, Roh Kudus itu. Roh Kudus ya, yang mengubah kami. Dia ada, dia tidak jauh, dia hanya sebatas nafas doa. Dialah yang mengajar, mengasihi, menyayangi, ya, mengasihi orang lain. Orang yang bertengkar mari kita arahkan. Orang yang cerai, siapapun Anda yang suka cerai, bercerai, apalagi punya istri bisa 3, 4, 5, keterlaluan. Itulah kedagingan. Tidak ada, satu tubuh tidak bisa dipisahkan. Jangan terlalu cinta dengan lahiriah itu. Bahkan nanti di surga akan dapat bidadari. Tidak ada itu. Mana ada di surga itu berhubungan seks yang bidadari sampai ada usaha-usaha tertentu. Malu saya mengatakannya. Dilanjutkan, mari saya akan lanjutkan ya. Dapat bidadari, perawan lagi, tidak ada. Di surga itu memuji, memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Saya yakinkan siapapun Anda yang mendengar saat hari ini yang kawin cerai 4-5 dalam keluarga aja Anda sudah tidak benar. Bagaimana Anda menunjukkan kepada umat, kepada manusia, kepada orang sekeliling, kepada keluarga. Dalam keluarga aja sudah salah ya.
Bagaimana orang salah menjadi panutan. Istri kita, ya, bagi kita yang poligami, yang telah memperistrikan 3, 4, 5, apalagi saya pernah dengar ini 17. Seorang kiai haji punya pesantren, istrinya 17. Saya dengar langsung karena saya makan di restorannya di sana, di suatu tempat, saya nggak kasih tahu, karena saya dengar langsung 17 istrinya. Sangat kaya, sangat hebat. Berarti dia sudah menyakiti hati istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, apalagi yang ketujuh, apalagi yang kebelasannya itu. Ya, jadi perbuatan yang membuat orang sakit hati itu dosa. Jadi janganlah timbulkan kehidupan kita hidup condong jatuh dosa, terus berbuat dosa, terus memuaskan hawa nafsu seksual. Ya, itu tidak baik, tidak, itu kasih seks, ya, kasih eros katanya bahasa aslinya, bukan kasih agape, bukan kasih Tuhan, kasih duniawi. Munculkan kasih yang betul-betul dari Tuhan. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan dendam, kasih itu memaafkan, kasih itu betul itu kasih, mengampuni. Saya mengampuni orang menyakiti hati saya. Siapapun Anda yang menyakiti hati saya, mengolok, menghina, mengejek, saya tidak pernah sakit Tuhan hati. Berkati. Karena itu yang diajarkan Tuhan. Sifat Tuhan itu, itulah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Sifat Allah itu kasih dan sayang. Habdul minallah dan habdul minan nas. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi manusia. Bohong kita mengasihi Allah, kita beribadah kepada Allah, kita cinta Allah, tapi kita tapi kita benci dengan manusia. Mungkin benci dengan bapakmu, ibumu, saudaramu, kakakmu, pamanmu, tantemu, tetanggamu, apalagi orang lain. Allah itu tidak mengajarkan untuk menyakiti hati orang lain, apalagi mencubit orang lain, apalagi yang negatif terhadap orang lain. Ini dijauhkan daripada Allah. Tuhan itu untuk saya menyakiti orang lain, saya berubah. Yang begini dibilang kafir, yang begini dibilang sesat, teror sama saya setiap hari, SMS dikatakan saya kafir, saya laknat, saya biadab, saya anjing, saya babi, saya macam-macam. Kenapa orang beriman mengatakan seperti itu? Sekali lagi saya sama Bang Fendi dijauhkan Tuhan untuk melakukan berpikir yang negatif terhadap orang lain, siapapun. Bahkan saya harus dengar saudara kekasih dimanapun Anda berada, baik keluarga-keluarga Lun, selalu memaafkan, mengampuni. Bahkan musuh aja kita ampuni, musuh kita kasih, musuh kita sayangi. Dan yang begini dikatakan kafir. Ini luar biasa. Siapapun Anda yang berpikir negatif terhadap kami, luar biasa. Mari pikirkan lagi, rujuk lagi dalam hidup Anda, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajar seperti itu. Sekali lagi, munculkanlah Bismillahirrahmanirrahim itu, menyebut nama Allah pengasih, penyayang. Saya tidak panjangkan lagi, saudara-saudara dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran saya ini, perbincangan kami ini, saya dengan teman rekan yang melayani Tuhan, hamba Tuhan, dan saya ketemu Abang Pendi dan rekan lain lagi. Ini teman-teman saya yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Saya punya teman ini, Pastor James, yang sangat saya hormati luar biasa. Melanglang buana cinta sampai ke Malaysia. Beliau turun berhari, berbulan, bertahun-tahun. Beliau merelakan diri, ya. Kalau bukan kasih Tuhan, betul, tidak mungkin itu dilakukan. Ya, kami sekarang, ya, bukan karena kasih Tuhan, tidak mungkin kami berjumpa. Betul. Saya ini dengan Pendi sebelumnya bukan keluarga betul dan belum saling kenal, tapi karena Tuhan ya, yang menyatukan kami, yang membuat damai. Kami bicara selalu hal kebenaran itu. Jadi siapapun Anda yang mengatakan kami salah, kami negatif, pikirkanlah, ya. Ya, demikian aja dulu yang saya bisa bagikan. Nah, mungkin saya serahkan Bang Fili, ada sesuatu yang mau dikatakan. Sampaikan salam kasih kepada mereka. Baik, saudaraku sekalian, saya teringat di mana waktu saya masih di Aceh diajarkan oleh guru saya, kulil haqqa walau kana murad, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Maka sekalipun kami dicaci maki, sekalipun kami dihina, dicemooh, bahkan dijauhi oleh saudara, teman, kerabat, kami tetap memperkatakan kebenaran, sekalipun saudara membenci kami. Karena hanya kebenaranlah yang bisa memerdekakan kita dari segala upaya dunia ini. Terima kasih.